Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita untuk kembali melanjutkan setelah beberapa pertemuan kita absen karena adanya perbaikan masjid ya. Semakin nyaman masjidnya. Nah, kita sedikit mengulang, nanti kita baca ya. Ayat yang ke-87 supaya nanti ceritanya nyambung. Kita ulang dari ayat yang ke-87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Musal kitaba, dan sungguh telah kami datangkan kepada Musa Alkitab, Tauratu yaitu kitab Taurat. Wa qaffayna min ba'dihir rusul, dan kami susulkan setelah itu dengan rasul-rasul, ay atba'nahum rasulan fi itri rasulin. Fi isri rasulin ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati. Secara berturut-turut kami kirimkan seorang rasul setelah yang lainnya, dan kami datangkan atau berikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat atau bukti-bukti kebenaran, al-mu'jizatu yaitu berbagai macam mukjizat, ka ihya'il mauta wa ibra'il akmaha wal abrasa, seperti mukjizat menghidupkan orang yang telah mati, menyembuhkan orang yang buta dan berpenyakit kusta. Wa ayyadnahu, dan kami kuatkan, qawainahu, kami teguhkan atau kami kuatkan Isa bin Maryam biruhil kudusi, dengan ruhul kudus, min idhafatil mausufi ila sifati, dari idhofah mausuf pada sifat,
Maksudnya ar-ruhu al-muqaddasatu, yaitu ruh yang disucikan. Jibrilu yang dimaksud adalah Jibril. Litoharotihi yasiru ma'ahu haitsu saro falam tastaqimu. Karena kesucian Jibril sehingga ikut mengirimkan atau mengiringi kemanapun perginya Isa bin Maryam. Falam tastaqimu. Tapi kemudian tidak hendak mengikuti jalan yang benar si mereka orang-orang Yahudi. Afakullama ja'akum rasulun. Maka apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul bima la tahwa, dengan membawa apa yang tidak kalian inginkan, tuhibbu, tidak mencintai si kalian, anfusakum minal haqqi, jiwa-jiwa kalian dari kebenaran, istakbartum, takabbartum an idba'i, kalian takabur atau menyombongkan diri dari mengikutinya. Jawabu kullama, kalimat ini adalah jawaban dari kalimat sebelumnya. Afa kullama, setiap. Wahuwa mahalul istifham, dan ini menjadi mahal istifham, jadi sebuah pertanyaan. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan pertanyaan ini at-tawbihu, adalah untuk menghinakan atau untuk memberikan celaan kepada Bani Israel. Fafariqan minhum kadzabtum, kemudian segolongan dari mereka telah mendustakan si kalian semua ka Isa, seperti Nabi Isa. Wa fariqan taqtulun, dan pada sebagian yang lain kalian membunuhnya. Al-mudhari'u li hikayatil hal, bentuknya adalah menggunakan fi'il mudhari' yang menunjukkan masa sekarang. Al-madiyati, yang menunjukkan peristiwa yang telah lampau. Qataltum ka Zakaria wa Yahya, maksudnya kalian telah membunuh seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Wa qalu, kemudian berkatalah si mereka, lin nabiyyi, kepada nabi, istihzaan, dalam rangka atau bertujuan sebagai perolok-olokan atau mengolok-olok nabi. Qulubuna, adapun hati-hati kami, gulfun, itu telah tertutup. Jamu aghlafun, jamak dari aghlaf, gulf. Maghsyatun bi aghtiyatin, maksudnya adalah terbungkus atau dibungkus dengan tutup yang rapat. Fala ta'ya ma taqulu, hingga tidak dapat mendengar apa yang engkau katakan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, bal, akan tetapi, lil idrabi,
untuk menegaskan la'anahumullahu, Allah melaknat kepada mereka. Aba'adahum, menjauhkan mereka min rahmatihi, dari rahmatnya. Wa khadlahum anil qubuli, dan menghinakan mereka dari penerimaan atau menolak dari penerimaan mereka. Bikufrihim, karena kekufuran mereka. Walaisa adamu kubulihim, dan bukanlah tidak diterimanya mereka. Li khalali fi qulubihim, dikarenakan adanya kecacatan di dalam hati mereka. Faqalilan, maka sedikit sekali, yu'minuna, yang beriman si mereka. Ma, adapun huruf ma di depan yu'minun, zaidatun adalah ma tambahan atau zaidah. Litakidil qillati, untuk menegaskan atau menguatkan akan sedikitnya mereka. Ai imanuhum qalilun jiddan. Maksudnya bahwa iman mereka betul-betul sangat sedikit, sehingga mereka tidak menerima akan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ini bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Walamma ja'ahum, dan tatkala datang kepada mereka kitabun, kitab, min indillahi, dari sisi Allah, musaddiqun, yang membenarkan si kitab, lima ma'ahum, pada apa yang ada pada mereka, minat Taurati, dari kitab Taurat. Huwa, adapun kitab yang datang kepada mereka untuk membenarkan kitab Tauratnya mereka, Al-Qur'anu, yaitu Al-Qur'an. Wakanu, dan ada si mereka min qablu, dari sebelumnya, qabla maji'ihi, sebelum datangnya kitab Al-Qur'an, yastansoruna, meminta pertolongan si mereka, alalladzina, atas siksaan dari orang-orang kafir, alalladzina kafaru, atas penindasan orang-orang kafir terhadap mereka. Yaquluna, berdoa si mereka, Allahumma, ya Allah, unsurna, tolonglah kami, alaihim, atas orang-orang kafir, bin nabiyyi, dengan seorang nabi, al-mab'usi, yang akan diutus, akhir zamani, pada akhir zaman nanti. Falamma, dan tatkala ja'a, telah datang, hum, kepada mereka, ma'arofu, apa yang telah mereka ketahui, minal haqqi, dari kebenaran. Wahua, adapun kebenaran yang telah mereka ketahui, bi'satun nabiyyi, diutusnya seorang nabi. Kafaru, kafir si mereka, bihi, dengan nabi yang diutus. Hasadan, karena adanya hasad, wa khaufan, dan rasa takut, alar riyasati, atas hilangnya kedudukan mereka. Wa jawabu, ini adalah jawaban 5 pada kalimat 5 al-ula, yang pertama tadi.
Dalla alaihi jawabu lima as-saniyati. Menunjukkan pada jawaban dari 5 yang kedua. Falaknatullah. Ya. Maka melaknatlah si Allah alal kafirina atas orang-orang kafir. Yang dimaksud khitabnya adalah orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat sebelumnya Allah menceritakan kepada orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad bahwa dulu ya, nenek moyang mereka, kakek moyang mereka menolak para nabi. Ada yang didustakan, ada yang bahkan dibunuh. Yang didustakan seperti kedatangan Nabi Isa, yang dibunuh seperti Nabi Zakaria dan anaknya Nabi Yahya. Setelah tidak ada para nabi, selang lama tidak ada nabi setelah Nabi Isa alaihissalam, mereka mendapatkan penindasan kembali dari orang-orang kafir. Nah, atas penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap mereka, lalu berdoalah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolonglah kami dari orang-orang kafir dengan Engkau utus seorang nabi yang telah Engkau janjikan akan Engkau utus di akhir zaman nanti. Doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah mereka, mereka mendustakan juga. Fala faqalilam ma yu'minun. Maka amatlah sedikit dari mereka orang-orang Yahudi atau Bani Israel yang mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sangat-sangat sedikit sekalinya. Hal itu dikarenakan mereka khawatir akan tergeser, akan kehilangan kedudukan atau jabatan mereka di depan umat. Sama amat buruk. Alangkah buruknya. Ishtarau. Penjualan mereka. Bahu. Penjualan mereka bihi. Dengan penjualan itu angfusahum pada diri mereka sendiri. Maksudnya hadzuha minas sawabi. Bagian mereka dari pahala yang mereka dapatkan. Wama dan adapun ma biksama dalam huruf ma pada kalimat biksa, nakirotun itu bentuknya umum atau nakiroh. Bimakna syai'an yang berarti sesuatu. Sesuatu ini ya macam-macam. Tamyizun merupakan tamyiz atau pembeda li fa'ilin bagi pelaku atau kata kerja bisa. Nah, ini tinjauan bahasanya. Ya. Wal makhsusu yang dikhususkan bidzammi untuk memberikan celaan. Nah, jadi bisa amat buruk ya, sama amat buruk apa ya, apanya di situ masih umum. Apa yang kalian lakukan? Menolak Nabi, menjual keimanan dan seterusnya. Nah, maksudnya kalimat bisa adalah memberikan celaan. Ayakfuru hendak kafir si mereka.
Maksudnya kufruhum, kekafiran mereka, pengingkaran mereka bima anzalallah, pada apa yang telah Allah turunkan, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Jadi perbuatan yang amat buruk dari mereka bangsa Israel atau orang Yahudi, di antaranya adalah mengkufuri atau mengingkari apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, ya. Baghyan, ya. Baghyan, dengan pelampauan batas, ya. Jadi betul-betul melampaui batas mereka di dalam mengkufuri atau mengingkari Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maf'ulun lah, ini terkibnya sebagai maf'ul lah, liyakfuru, untuk kalimat liyakfuru. Maksudnya pengingkaran mereka terhadap Al-Qur'an hasadan, karena adanya rasa dengki, ya. Ala ayyanzalallah, atas apa yang telah Allah turunkan. Ya. Jadi mereka membenci pada apa yang telah Allah turunkan. Bitakhfifi, dibaca dengan ringan, yanzilu, ya. Wat tasydidi, dan boleh juga dibaca dengan tasydid, ayyunazzila. Min fadlihi, dari keutamaannya. Jadi boleh dibaca ayyunzala atau ayyunzila. Boleh juga dibaca ayyunazzila, ayyunazzila, dengan mentasydidkan za. Min fadlihi, dari fadilah atau dari keutamaan Allah, dari karunia-Nya Allah. Al-wahyu, yang dimaksud adalah wahyu. Menurunkan Al-Qur'an sebagai wahyu. Ala may yasha'u, atas siapa yang Allah kehendaki, lirisalati, lirisalati min ibadihi, dari mengutus, ya, atau untuk menjadikan rasul di antara hamba-hambanya. Faba'u, maka kembalilah si mereka, raja'u, ya, kembali si mereka, bighadabin, dengan kemurkaan, minallahi, dari Allah. Bikufrihim, karena kekufuran mereka. Bima anzalallah, pada apa yang telah Allah turunkan, yaitu wahyu. Watangkiru, dan celaan atau celaan, lita'dimi, atas besarnya, lita'dimi ala ghadabin, atas besarnya kemurkaan, ya. Istahaqquhu, yang layak untuk mereka terima. Min qabli bitadyiqit taurati, dari sebelumnya perbuatan mereka menyia-nyiakan kitab Taurat, wal kufru, dan kekufuran mereka bi Isa, kepada Nabi Isa, walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir, azabum muhin, azab yang menghinakan, du ihanatin, mereka mendapatkan kehinaan. Jadi
perbuatan mereka yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat bi'sa. Jadi ungkapan bi'sa itu adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan sebuah perbuatan itu betul-betul tercela, betul-betul buruk. Ya. Saking buruknya hingga kemudian Allah menggunakan bi'sama. Kalimat bi'sa amat buruk atau alangkah buruknya perbuatan mereka. Apa perbuatan yang telah mereka lakukan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu menyia-nyiakan Taurat. Ya. Maksudnya menyia-nyiakan Taurat adalah Allah sudah menyampaikan semua hal berita tentang kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum kehadiran beliau, ya, di dalam kitab Taurat secara gamblang. Tapi ternyata apa yang disampaikan di dalam kitab Taurat itu, ya, oleh mereka disia-siakan, tidak diindahkan. Setelah tidak mengindahkan kitab Taurat, mereka juga mengingkari kedatangan atau kerasulan Nabi Isa alaihi salam. Dikarenakan Nabi Isa bukan anak yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan yang sah. Ya. Nabi Isa dilahirkan oleh Maryam yang mana notabene Maryam tidak pernah disentuh laki-laki. Ini kisah tentang Maryam yang mulai dari lahir sampai kemudian hamil dan melahirkan Nabi Isa. Nah, nanti diceritakan di surat Ali Imran dan juga lebih luas lagi di dalam surat Maryam sendirinya. Kisah tentang Maryam, ya. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Maryam sebagai wanita suci sejak dilahirkan, bahkan sejak di kandungannya. Karena memang sudah sejak di kandungan ibunya Maryam, istrinya Imran yang bernama Hana, sudah bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang ada di dalam kandungannya ketika lahir nanti akan diserahkan untuk menjaga Baitul Maqdis. Nah, itu harapannya yang apa itu namanya, janin yang ada di dalam kandungan itu adalah anak laki-laki. Tapi ternyata ketika lahir bukan laki-laki, yaitu perempuan. Sehingga ketika lahir perempuan agak kecewa juga si Hannah ini hingga kemudian dia berkata, "Inni wada'tuha unsa, ya Allah, ternyata aku melahirkan perempuan, bukan melahirkan laki-laki." Nah, karena kalau yang lahir perempuan padahal tadi sudah bernazar akan diserahkan untuk menjaga Baitul Maqdis, ya, kalau perempuan menjaga Baitul Maqdis tidak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki, sehingga khidmatnya tidak sempurna. Akan tetapi meskipun yang lahir perempuan, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah tidak menolak nadarnya Hannah, justru menerima Maryam dengan penerimaan yang terbaik. Di mana nanti di dalam cerita baik di dalam surat Ali Imran atau mungkin surat Maryam itu diceritakan pertumbuhan Maryam itu dalam satu hari ibaratkan anak tumbuh dalam 1 tahun. Berarti rong dino wis iso mlaku. Nah, ibaratnya begitu Maryam, ya.
hingga kemudian diserahkan oleh Hannah kepada para rohib yang menjaga apa itu namanya, tempat-tempat ibadah mereka yang jumlahnya sekitar 29 orang ya. Ditawarkan, "Maukah kalian mengambil Maryam untuk berkhidmat bersama kalian?" Mereka semuanya mau, tapi diprotes oleh Nabi Zakaria. "Aku yang lebih berhak untuk merawat dia karena sesungguhnya bibinya dia ada bersama aku," yaitu menjadi istrinya Nabi Zakaria ya. Akhirnya Maryam dirawat oleh Nabi Zakaria sampai dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ya, dengan ditiupkan ruh di dalam rahim Maryam melalui saku ya, kalau dalam tafsiran itu melalui sakunya Maryam ditiupkan ruh hingga kemudian hamil dan melahirkan Nabi Isa. Dan tidak ada manusia atau bayi yang lahir ke dunia ini yang tidak disentuh oleh setan kecuali hanya dua, yaitu Maryam dan Nabi Isa. Itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa tanda kalau bayi itu lahir disentuh oleh setan? Yaitu dengan jeritan atau tangisnya si bayi. Nah, maka kalau bayi lahir tidak nangis, hari ini justru menimbulkan kepanikan di kalangan perawatnya, ya, dokternya ataupun bidan yang menanganinya, sehingga dibuat bagaimana supaya bayi itu nangis, ya. Karena sebagai tanda bahwa bayi setelah lahir beberapa saat kemudian dia nangis, maka dia sehat. Padahal menurut hadis bahwa bayi yang telah dilahirkan beberapa saat kemudian dia nangis, itu tandanya dia digoda dan disentuh oleh syaitan. Ya. Dan hanya Maryam bersama anaknya yaitu Isa yang lahir di muka bumi ini tidak disentuh oleh syaitan. Jadi mereka, Maryam ataupun Nabi Isa itu tidak nangis ya. Ya, nanti kisah selengkapnya ada di surat Ali Imran dan surat Maryam ini. Nah, kedatangan Nabi Isa diprotes oleh bangsa Israel hingga Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa dengan berbicara sebelum waktunya. Dan ini juga disampaikan dalam hadis Rasulullah, ada bayi yang belum masanya berbicara tapi dia berbicara selayaknya orang dewasa. Dalam satu hadis itu 3. Ya, tapi kalau dicocokkan dengan Al-Quran, hadis yang lainnya kita belum ketemu, itu ada 4. Nah, yang pertama adalah Nabi Isa sendiri, yang kedua anak bayi yang dalam kisah Juret itu, ya, di mana Juret disabdo sama ibunya, dikutuk sama ibunya dengan doa, "Ya Allah, jangan engkau matikan dia sebelum dia ketemu pelacur." Dan anak pelacur itulah yang bisa berbicara di saat dia bayi, ya, karena difitnahkan anak itu adalah hasil hubungan dengan Juret, padahal Juret tidak keluar sedikit pun dari tempat ibadahnya. Dan yang ketiga di dalam hadis itu adalah anak yang ada dalam gendongan ibunya masih netek, lewat orang bangsawan, kemudian lewat lagi budak yang disiksa oleh tuannya. Jadi ada 3, tapi ditambah satu lagi dalam surat apa itu Al-Buruj ya. Ashabul Ukhdud. Nah, di situ juga ada anak yang ada dalam gendongan ibunya yang bisa berbicara, menguatkan tekad ibunya untuk tetap lompat ke kobaran api. Nah,
Kemudian perbuatan buruk lain yang dilakukan oleh bangsa Israel selain mengkufuri Nabi Isa alaihissalam, mereka juga mengkufuri Al-Quran. Mengkufuri Nabi Muhammad dan mengkufuri Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Muhammad jelas sudah diceritakan di dalam kitab Taurat mereka. Nah, karena perbuatan yang amat-amat buruk ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepastian walil kafirina azabum muhin, dan bagi orang-orang kafir tidak lain dan tidak bukan adalah azabum muhin, azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan siksaan lagi menghinakan. Jadi mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksaan yang amat pedih. Besok di yaumil qiyamah. Kemudian wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, pada bangsa Israel atau orang Yahudi, aminu, berimanlah kalian semua bima anzalallah, pada apa yang telah Allah turunkan. Al-Qur'anu wa ghairuhu, yaitu Al-Quran juga kitab-kitab yang lain, ya, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, As-Suhuf. Lalu berkata si mereka, nu'minu, kami beriman, bima unzila alaina, pada apa yang telah diturunkan kepada kami. At-Taurat, yaitu kitab Taurat. Allah Ta'ala berfirman, wa yakfuruna, al-wawu lil hali, sedangkan mereka kufur. Jadi wawunya wawu hal. Keadaan mereka adalah mengkufuri. Maksudnya mengkufuri bima wara'ahu sawahu au ba'duhu minal Qur'an. Sama, mereka sebetulnya mengkufuri baik kepada kitab Taurat ataupun Al-Quran atau kitab yang lainnya. Jadi meskipun mereka mengakui beriman kepada Taurat, nu'minu bima unzila alaina, kami telah beriman pada apa yang diturunkan kepada kami. Ya, yang diturunkan kepada mereka yaitu kitab Taurat maksudnya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disanggah, wa yakfuruna bima wara'ahu, dan keadaan mereka pun telah mengkufuri, ya, apa yang ada di belakangnya. Siwahu au ba'dahu minal Qur'an, selain dari Al-Quran ataupun juga selain dari kitab Taurat itu sendiri. Wahuwal haqqu, padahal itu semua adalah hak atau benar. Halun, menjadi halnya, musaddiqan, sebagai pembenar. Halun saniyatun, ini hal yang kedua. Jadi kondisi Al-Quran itu adalah musaddiqan, sebagai pembenar. Halun saniyatun muakkidatun, ya, hal yang kedua yang menegaskan lima ma'ahum, pada apa yang ada bersama mereka, yaitu kitab Taurat. Qul, katakanlah lahum, kepada mereka, falima taqtuluna, maka apakah yang menyebabkan membunuh si kalian semua, qataltum, telah membunuh si kalian, anbiya Allahi, pada nabi-nabinya Allah, min qablu, pada masa sebelumnya, yaitu nenek moyangnya, nenek moyang bangsa Israel di zaman Nabi Muhammad ini yang ditanya.
Yang membunuh nabi sebelumnya adalah nenek moyang mereka. In kuntum, jika ada si kalian semua mukminina, orang-orang yang beriman di Taurat, pada kitab Taurat. Waqad nahaitum, dan sungguh kami telah melarang kepada kalian. Fiha, dengan ketetapan di dalam Taurat. An qatlihib, dari membunuh para nabi. Wal khitabu, adapun khitab dalam ayat ini lil maujudina fi zamani nabiyina, pada orang-orang Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau zaman sampai hari ini yang masih kufur, masih mengaku mengikuti ajaran Yahudi, beriman pada kitab Taurat. Bima fa'ala aba'uhum, pada apa yang telah mengerjakan si bapak-bapak mereka. Liridahum bihi, karena keridoannya mereka, bangsa Israel di zaman Nabi Muhammad hingga hari ini, biha, pada bihi, dengan perbuatan yang dilakukan oleh bapak-bapak mereka. Jadi ayat ini ditujukan kepada bangsa Israel di zaman Nabi Muhammad, orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad, atau bahkan juga di zaman kita saat ini. Ya. Jadi ditanya, kenapa kalian mengkufuri, ketika diperintah untuk beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian mengatakan kami beriman pada apa yang telah diturunkan kepada kami, yaitu kitab Taurat. Padahal sesungguhnya terhadap kitab Taurat pun mereka juga mengkufurinya. Apa buktinya? Kalau di dalam kitab Taurat diperintahkan beriman kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, ternyata mereka tidak mau beriman. Kalau tidak mau beriman berarti telah mengukuri kitab Taurat. Selain daripada itu, bapak-bapak mereka, orang Yahudi zaman dulu, juga membunuh para nabi. Kalau di dalam nanti ya di belakang itu disebutkan mereka membunuh sekitar 50-an nabi. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan dalam satu hari mereka membunuh 5.000 nabi. Di kekejaman yang luar biasa. Itu yang dilakukan oleh mereka, ya. Nah, kalau mereka betul-betul beriman kepada kitab Taurat, mestinya mereka tidak melakukan yang seperti itu. Wah, sudah selesai. Sampai pada ayat 91. Insyaallah pada Lebaran kalau ada waktu kita sambung ayat yang ke-92. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.